Pernahkah kalian mencoba untuk merecovery wallet kalian dengan 12 kata, ternyata saldo kalian tidak muncul? Mungkin yang terjadi adalah kalian salah memilih jenis alamatnya. Berikut adalah jenis-jenis alamat yang ada dalam blockchain Bitcoin. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alamat Bitcoin ya. Mulai sekarang saya akan mencoba untuk sedikit ngobrol tentang basic Bitcoin ya. Mungkin sedikit berguna bagi sobat-sobat yang baru mulai belajar Bitcoin. Bitcoin itu perlu dan penting banget untuk kita pelajari, dan semakin kita mengetahui tentang Bitcoin tentunya akan semakin berguna juga bagi kita semua, dan kita akan semakin mantap untuk hodl Bitcoin tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa Bitcoin itu adalah blockchain yang paling dikenal dan banyak sekali penggunanya. Tapi belum banyak orang yang mengetahui tentang alamat-alamat Bitcoin, dan tentunya kalau hal ini terjadi ya, bisa jadi kalian bisa kehilangan Bitcoin kalian ketika kalian salah memasukkan jenis alamat pada saat merecovery wallet kalian di software-software self-custody seperti Trust Wallet, SafePal, Electrum, dan sebagainya. Jenis alamat Bitcoin itu pada dasarnya ada 4 ya Sobat Investor. Kalian harus ingat karena masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, alamat yang pertama adalah Legacy atau P2PKH. Ini adalah jenis alamat yang paling pertama diperkenalkan. Zaman dulu pertama kali Bitcoin ada, itu ya alamatnya hanya alamat Bitcoin. Nah, alamat Bitcoin itu yang dimaksud adalah alamat legacy ini Sobat Investor. Kemudian ada alamat native secret, lalu ada nested secret, dan yang terbaru ada taproot. Bagaimana perbedaan masing-masing dari alamat ini dan alamat manakah yang lebih cocok untuk kita gunakan? Mari kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Yang pertama adalah legacy. Legacy ini adalah alamat yang paling awal ya, diperkenalkan sejak sekitar 13 Oktober tahun 2008, ini bahkan sebelum Bitcoin launching ya. Karena Bitcoin itu kan sebelum launching juga sudah dibuat bersama oleh Satoshi Nakamoto dan rekan-rekan sesama hacker di forum hacking ya. Ketika Bitcoin itu sedang dibuat, alamat yang disediakan itu masih satu saja, yaitu alamat legacy, atau pada waktu itu hanya dikenal sebagai alamat Bitcoin saja Sobat Investor. Dan ciri khasnya adalah dimulai dengan angka 1. Jadi kalau kalian coba buka alamat wallet kalian ketika public key-nya dimulai dari angka 1, itu adalah ciri-ciri dari alamat legacy. Dan alamat ini juga masih terus digunakan sampai sekarang, karena alamat legacy ini adalah alamat yang paling umum digunakan dan paling kompatibel dengan semua wallet Bitcoin-nya. Jadi kalau ada wallet Bitcoin yang tidak kompatibel dengan legacy address atau alamat legacy, perlu dipertanyakan tentang keabsahan dari wallet itu Sobat Investor. Tapi legacy juga memiliki sedikit kelemahan, yaitu biaya kirimnya yang lebih mahal ya. Wajar saja karena alamat legacy adalah alamat yang paling awal ya. Pada saat itu pengguna Bitcoin itu masih belum sebanyak sekarang, dan pada saat itu juga sebenarnya biaya kirim masih sangat murah ya, 1 sen lah mungkin waktu itu. Tapi kalau sekarang tentu saja biayanya sudah jauh lebih mahal ya, karena pengguna Bitcoin juga sekarang sudah sangat banyak. Nah, di tahun 2017 ya, sekitar tanggal 1 Agustus tahun 2017, itu terjadi hal yang sangat penting dalam dunia Bitcoin yang dikenal sebagai block size war. Bahkan ada orang yang menulis buku khusus tentang block size war ini. Nah, apa itu block size war? Jadi intinya ada satu perdebatan panas nih di forum-forum Bitcoin yang mempertanyakan tentang ukuran satu blok Bitcoin. Sekedar informasi saja, satu blok Bitcoin sekarang itu ukurannya adalah 1 megabyte dan di mining setiap 10 menit Sobat Investor. Nah, pada waktu itu ada pertanyaan ya, apakah 1 megabyte itu cukup untuk mengakomodasi perkembangan Bitcoin ke depannya Sobat Investor? Itu perdebatan yang sangat panas ya, dan ada satu kelompok orang yang ingin agar ukuran bloknya itu diperbesar menjadi 2 megabyte atau 8 megabyte. Nah, tidak terjadi titik temu dan akhirnya membuat blockchain itu terjadi hard fork. Dan ketika hard fork itu dilakukan, fork yang baru menjadi Bitcoin Cash. Jadi inilah asal muasal dari Bitcoin Cash yang kita kenal sekarang. Sedangkan golongan orang yang ingin mempertahankan agar ukuran blok Bitcoin tetap 1 megabyte tetap menggunakan nama Bitcoin yang kita gunakan sampai sekarang. Dari block size war ini juga
membuat Bitcoin yang aslinya di-upgrade, yaitu memperkenalkan satu jenis alamat baru agar lebih bisa mengakomodasi perkembangan Bitcoin ke depannya. Alamat baru ini dikenal sebagai Segregated Witness atau disingkat SegWit. Nah, keunggulan dari SegWit ini adalah biaya kirim yang lebih murah dan ukuran blok yang lebih kecil, Sobat Investor. SegWit itu sendiri juga terbagi menjadi dua jenis alamat yang dua-duanya sekarang aktif dan bisa digunakan untuk berkirim Bitcoin. Yang pertama adalah Native SegWit atau BEC32, yang kedua Nested SegWit atau biasa disebut sebagai SegWit saja, yaitu tipe P2SH. Nah, perbedaannya ya, kalau Native SegWit itu alamat public key-nya dimulai dari BC1, sedangkan untuk Nested SegWit atau SegWit saja itu dimulai dengan angka 3, Sobat Investor. Nah, pastikan kalau kalian sedang merecovery seed phrase kalian atau 12 kata, pastikan ketika kalian diminta untuk memilih tipe alamat mana yang kalian gunakan, kalian harus tahu ya alamat Bitcoin-nya itu yang mana. Karena kalau kita salah memilih jenis alamat, saldo kita tidak akan muncul. Inilah pentingnya kita mengetahui jenis alamat Bitcoin ini, Sobat Investor. Selanjutnya ada satu jenis alamat Bitcoin yang paling baru dan yang paling canggih, yaitu Taproot. Taproot ini adalah upgrade besar yang dilakukan oleh para developer Bitcoin sejak upgrade SegWit yang dilakukan di tahun 2017 tadi, Sobat Investor. Nah, upgrade ini diaktifkan pada blok 709632 pada tanggal 14 November tahun 2021. Nah, Taproot ini memiliki 3 keunggulan utama ya, yaitu bisa mengakomodasi smart contract. Ya, jika kalian berpikir bahwa Bitcoin itu tidak bisa mengakomodasi smart contract, kalian salah ya. Untuk sekarang dengan adanya update Taproot ini, Bitcoin itu sudah bisa. Tapi memang untuk perkembangannya itu masih perlu dilakukan update-update selanjutnya dan tentunya juga akan memakan waktu. Kelebihan kedua adalah meningkatkan privasi dan keamanan. Dan kelebihan yang paling penting nih Sobat Investor, yaitu biaya transaksi Taproot itu lebih murah. Bahkan lebih murah daripada SegWit. Nah, ciri khasnya untuk alamat Taproot itu dimulai dengan huruf BC1P ya. Jadi contohnya itu BC1P sekian. Jadi ini agak mirip dengan alamat Native SegWit yang dimulai dengan BC1 ya. Nah, tapi kekurangan dari Taproot itu adalah, bukan kekurangan sih sebenarnya, tapi lebih ke arah perkembangannya, yaitu banyak wallet-wallet yang belum mengakomodasi update ini, Sobat Investor. Padahal ini adalah update yang sangat penting ya. Tapi saya yakin sih ke depannya akan semakin banyak wallet yang akan mengakomodasi Taproot ini. Nah, karena Taproot ini belum diakomodasi oleh banyak wallet, tentunya kalian juga harus berpikir ya, ketika kalian akan mengaktifkan alamat wallet kalian harus memilih wallet yang tepat. Kalau bisa sih sudah mengakomodasi Taproot agar biaya kirim kalian lebih murah. Nah, tapi pertanyaannya muncul, apakah kita bisa berkirim nih dari alamat Taproot ke alamat SegWit atau dari alamat SegWit ke alamat Legacy dan sebagainya? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi misalnya alamat kita itu adalah alamat Legacy, tapi kita akan dikirimi Bitcoin dari alamat Taproot, itu bisa saja Sobat Investor. Tapi kalau kita memang wallet atau Legacy, ketika kita mengirim ke alamat Taproot ya tentunya kita akan dikenai biaya yang lebih banyak ya, karena biaya kita sebagai pengirim dari alamat Legacy. Tapi kalau alamat kita itu sudah tipenya Taproot, tentunya kita akan mengirim Bitcoin dengan biaya yang lebih murah. Oke, bagaimana pendapat kalian? Dan coba cek wallet kalian ya, apakah kalian itu termasuk pengguna Legacy, Native SegWit, Nested SegWit, atau Taproot? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini. Dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.